ketaatan hukum seseorang memiliki arti bahwa orang itu memiliki kesadaran untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan kepastian hukum yang berlaku dan mempertahankan ketertiban hukum yang sudah ada. Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu satu, legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami. Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menantang hukum atau melanggar hukum. Fungsi taat hukum. Fungsi taat hukum adalah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum berfungsi sebagai pengawasan sosial atau social control. Artinya, hukum berperan untuk mengawasi dan mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Sedangkan menurut Theo Hugibers, hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum di masyarakat. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan antara kedua belah pihak yang berselisih. Hukum berfungsi untuk menjaga dan melindungi hak manusia. Hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan bersama. Tujuan taat hukum agar kehidupan warga negara aman, tertib, dan damai. Adanya rasa takut dan jera akan pelanggaran yang akan diperbuat. Contoh perilaku penerapan taat hukum sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya yang pertama adalah membayar pajak tepat waktu. Apabila kita tidak membayar pajak tepat waktu, maka akan merugikan negara. Selain itu, kita juga akan mendapatkan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa sanksi bunga, sanksi denda, dan juga sanksi kenaikan. Setelah itu, sanksi pidana bisa berupa yang pertama, kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun, dan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang apabila kita tidak membayar pajak sejumlah 2 kali. Selanjutnya yang kedua adalah penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang apabila kita memiliki hutang pajak sebanyak 4 kali. Contoh perilaku taat hukum selanjutnya adalah tertib berlalu lintas. Kita harus memiliki surat izin mengemudi, juga mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan berkendara pada jalur yang benar. Karena apabila tidak menaati tata tertib berlalu lintas di jalanan, maka akan berdampak buruk juga loh bagi keselamatan kita. Nah, selain berbahaya bagi keselamatan kita juga bisa dikenakan sanksi berupa denda. Yang pertama, apabila pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki surat izin mengemudi, maka akan dipidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal 1 juta rupiah. Apabila pengendara kendaraan motor itu memiliki SIM namun tidak menunjukkannya pada saat ada razia, maka akan didenda maksimal 250.000. Yang ketiga, pengendara kendaraan motor yang kendaraannya tidak dipasangi tanda nomor kendaraan, maka akan dipidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal 500.000. Pengendara sepeda motor yang kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, klakson, dan juga speedometer, maka akan dipidana dengan kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Bagi pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap aturan batas kecepatan, maka akan dipidana dengan kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal 500.000. Yang terakhir, bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia, maka akan dipidana dengan kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Taat hukum di era pandemi. Yang pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, rajin memakai hand sanitizer atau mencuci tangan. Yang ketiga, tidak berkerumun. Jika melanggar aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi. Yang pertama, tidak memakai masker akan dikenai sanksi kerja sosial atau denda sejumlah uang. Yang kedua, jika ditemukan kasus positif COVID-19, akan dilakukan penutupan paling sedikit 1 kali 24 jam
untuk penyemprotan desinfektan. Yang ketiga, melanggar protokol kesehatan 1 kali akan dilakukan penutupan paling lama 3 kali 24 jam. Jika melanggar protokol kesehatan 2 kali, maka akan dikenai denda administratif berupa sejumlah uang. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa taat pada hukum merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat. Dengan adanya hukum, masyarakat harus menaati setiap peraturan yang mengikat, mulai dari taat pada peraturan lalu lintas, taat untuk selalu membayar pajak dengan tepat waktu, dan yang terpenting adalah taat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, di mana seperti yang kita ketahui saat ini, pandemi COVID-19 tentu saja belum berakhir. Jika suatu hukum telah diberlakukan, maka bagi siapapun masyarakat, sekalipun masyarakat itu merupakan aparatur negara, maka sanksi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan akan tetap berlaku. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap hukum. Hal ini berjalan sesuai dengan unsur hukum, di mana hukum harus menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk taat kepada hukum, diharapkan hukum dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.